Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel YouTube Muria News TV dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan berdiskusi dalam acara Talkshow Ubah Laku di Era Baru. Hasil kerjasama Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia dengan Muria News. Saya Dika Hendratmanto membawakan acara ini untuk Anda. Terima kasih kepada PR Sukun yang telah membantu mendukung acara ini. Pemirsa Muria News TV, dimanapun Anda berada, beberapa waktu lalu Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Legend TNI Doni Monardo mengatakan sebanyak 17% masyarakat Indonesia itu belum yakin atau merasa tidak akan terpapar oleh coronavirus disease 2019 ini. Tentunya angka 17% ini bukan angka yang kecil, karena ini setara dengan hampir 45 juta orang. Ya, padahal di Indonesia sendiri sudah lebih dari 280.000 orang itu terpapar, di mana lebih dari 10.000 orang meninggal dunia selama pandemi ini. Untuk itu dituntut peran serta semua pihak, tak terkecuali media, untuk terus menyosialisasikan bahaya COVID-19 ini. Juga pemahaman yang benar tentang protokol kesehatan, utamanya gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Protokol ini penting untuk diterapkan karena dapat menekan tingkat penularan COVID-19 hingga konon 85%. Untuk itu hadir bersama saya malam ini yang pertama adalah Dr. Wahyu Wijanarko. Beliau ini sehari-hari dikenal sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Beliau juga praktek sebagai dokter bedah di Rumah Sakit TNI Kartika Husada Kudus dan Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus. Selamat malam, Dok. Pembicara yang kedua adalah ini kawan lama saya, namanya Mas Naibul Umam. Dulu beliau ini mantan komisioner KPU Kudus 2003-2008. Sekarang beliau dipercaya sebagai Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Jawa Tengah. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Jawa Tengah. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Anton. Pemirsa Muria News TV yang berbahagia, seperti yang Anda lihat di studio kami ini, telah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari hand sanitizer di meja ini sudah tersedia, kemudian kami juga sepakat mengenakan masker, juga kami sudah mengatur tempat duduk sedemikian rupa sehingga tidak berdekatan. Sebelum kita mulai acara ini, jangan lupa subscribe, like, and share siaran ini. Selama acara berlangsung, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom komentar siaran ini, tentunya hanya di channel YouTube Muria News TV. Baik, kita mulai nih, Dr. Wahyu. 17% Dok, atau hampir 45 juta orang itu belum yakin dan mereka merasa tidak akan terpapar oleh COVID-19 ini. Bagaimana tanggapannya, Dok? Apakah setiap hari Anda juga menemui orang-orang yang masuk kategori 17% ini? Silakan, Dok. Terima kasih Mas Anton. Jadi kalau saya secara pribadi membuat suatu penelitian secara khusus tentang hal ini memang tidak. Tetapi dari pengamatan empiris saya, dalam sehari-hari saya menjalankan pelayanan kesehatan ke masyarakat, memang ada sebagian kecil pasien saya atau masyarakat ya yang memang menganut pemahaman seperti itu. Namun sebenarnya jumlah tersebut kalau dari saya pribadi tidak banyak pasien-pasien yang mempunyai pemahaman seperti itu. Cuman permasalahannya adalah meskipun sebagian besar itu sebenarnya kalau ditanya percaya bahwa memang COVID itu ada,
dan mematikan, ya. Akan tetapi permasalahannya adalah mereka berperilaku seperti halnya orang yang nggak percaya gitu. Ini yang menurut saya adalah sesuatu yang menarik untuk kita cermati ya, kenapa bisa seperti itu. Ada nggak Dok orang terdekat Anda, apakah itu di keluarga atau barangkali di lingkungan kerja Anda yang juga Anda temui ini dan Anda merasa apa nih, oh, orang ini dablek banget sih dikasih tahu kok nggak ngandel gitu. Ada, Mas. Dok. Memang Terus ada. gimana cara Anda berkomunikasi dengan dia itu? Saya akan selalu secara kontinu, secara telaten untuk memberikan suatu pemahaman ke beliau-beliau ini. Biasanya yang saya pada orang-orang yang memang berusia sudah usia lanjut gitu ya. Iya. Walaupun ternyata sebagian orang-orang seperti ini juga ada yang dari kalangan orang muda. Oh, ya? Nah, terhadap hal seperti beliau-beliau ini, ya teman-teman kita ini ya, saya tetap memberikan suatu pemahaman ke mereka ini supaya tetap paham tentang apa itu COVID dan bahayanya. Iya, iya, iya. Dok, Anda ini kan punya pengalaman terpapar COVID-19 saat melaksanakan tugas. Padahal Anda ini dikenal cukup disiplin, menerapkan protokol kesehatan ya, terutama di kalangan rekan sejawat maupun teman-teman sekolah Anda. Coba Dok, bisa diceritakan Dok, bagaimana itu terjadi Dok, dulu ceritanya seperti apa dan apa yang Anda rasakan ketika pertama kali mengetahui Anda terpapar COVID-19 ini? Jadi secara singkat pada saat itu pasien saya yang saya tangani ini akhirnya terbukti dalam perkembangannya itu mengalami infeksi COVID. Walaupun di awal kita sudah lakukan screening, Sebelumnya tidak diketahui ya? Sudah dilakukan screening dan tidak. Tidak menunjukkan ke arah sana. Cuman dalam perkembangannya pada saat kami lakukan perawatan, kira-kira hari kedua, hari ketiga saya mulai curiga ini ada COVID-nya. Padahal pada saat itu saya juga melakukan penanganan operasi pada pasien tersebut. Singkat cerita, karena ini kaitannya dengan masker yang saya pakai ya. Saya memang selalu setiap kali melakukan berangkat kerja ya, itu saya memakai masker khusus N95. Karena memang di rumah sakit itu kan lingkungan yang sangat kuat sekali dalam hal potensi COVID-nya. Nah kemudian karena saking terbiasanya itu, saya waktu itu memang pulang dari kegiatan takziah gitu ya, dari luar kota. Karena saya merasa habis itu kan saya langsung melakukan penanganan secara darurat ke pasien tersebut. Ya. Saya langsung dari luar kota langsung menuju ke rumah sakit. Tanpa menyadari bahwa masker yang saya pakai itu masker bedah biasa. Akhirnya saya melakukan penanganan. Itu penanganan pasien bedah, Dok? Ya, bedah. Terus gimana Dok, itu waktu pertama kali Anda tahu Anda terpapar itu gimana itu? Pada dasarnya saya sudah menyiapkan mental. Memang dari awal saya sudah berpikir bahwa nantinya kemungkinan saya juga akan kena ya, karena saya memang bekerja di tempat yang memang selalu berisiko seperti itu. Apapun usaha yang saya lakukan mungkin lambat laun akhirnya tetap terkena. Cuman seperti yang teori yang kita semua sudah pahami, sebagian mungkin sudah ada yang paham tentang masalah viral load. Jadi viral load itu kan kandungan virus yang berada di dalam badan kita, sehingga secara teori viral load ini harus dalam kondisi minimal, Mas Anton. Jadi itulah gunanya kita melakukan seperti protokol 3M yang ketat, disiplin semacamnya. Itu supaya apa? Supaya viral load kita di dalam badan kita ini kecil, sehingga pada saat kena, akhirnya itu gejalanya rendah atau mungkin OTG saja. Dan ternyata ini betul. Karena saya selalu disiplin terhadap hal tersebut, sehingga pada saat saya melakukan swab positif, saya tanpa gejala apa-apa. Dan Anda merasa tidak apa-apa waktu itu ya? Tidak ada gejala apa-apa. Tergolong orang tanpa sama gejala sekali, ya? Sama sekali tidak ada gejala apa-apa. Dan Anda merasa fit saat itu ya? Fit sekali. Ya. Terus perasaan Anda waktu itu gimana pertama kali? Ya, kaget atau memang gimana itu waktu itu? Karena dari awal saya sudah menyiapkan tadi ya, saya tenang saja sih. Tenang saja, dan apalagi saya juga memang merasa nggak ada gejala apa-apa. Keluarga di rumah? Keluarga juga dari awal saya sudah pahamkan bahwa karena memang potensi pekerjaan saya seperti itu, jika nanti terjadi sesuatu ya sudah dijalani aja dengan sebaik-baiknya.
dan mereka bisa menerima dengan mental yang kuat juga sehingga akhirnya berjalan dengan baik-baik saja. Ya. Setelah Anda mengetahui hasil swab dan kemudian Anda dinyatakan positif, itu kemudian apakah ada kayak perubahan perilaku, pola makan barangkali atau pola istirahat atau apa yang atau biasa-biasa saja Dok waktu itu? Perubahan secara drastis tidak, karena memang saya dari awal sudah menyiapkan hal tersebut bahwa memang Oke. dalam masa kondisi wabah seperti ini, apalagi kita memang bekerja di lingkungan yang berpotensi tinggi, ya kita harus betul-betul disiplin menjaga kondisi fisik kita supaya imunitas kita baik, kemudian juga dengan cara olahraga, gizi yang cukup, ya, kemudian nggak boleh stres, tidak boleh berpikiran kita nggak boleh stres, dan juga salah satunya berjemur. Berjemur. Berjemur itu harus menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk kondisi wabah seperti ini. Baik kena maupun tidak. Baik kena maupun tidak. Oke. Ya. Berjemur itu artinya berdiam atau melakukan aktivitas di luar ruangan, Dok? Idealnya memang meluangkan waktu Meluangkan untuk waktu. benar-benar menjemurkan badan kita di matahari ya. Dengan waktunya. Buka baju. Ya. Buka baju. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Ya, sebaiknya begitu. Minimal itu punggung dan dada ya. Ya. Oke. Itu jam berapa idealnya, Dok? Jadi begini, masa waktu yang berjemur yang paling bagus itu justru malah di atas jam 9 ya. Karena kalau di Indonesia itu di atas jam 9, karena kita mencari sinar ultraviolet B. Karena ada sinar ultraviolet A, B sama C. Tapi untuk dalam tujuan kita memperkuat imunitas kita, ada provitamin D itu adalah sinar ultraviolet B yang dia munculnya setelah jam 9. Setelah munculnya jam 9. Ya, justru malah lebih panas daripada waktu pagi. Jam 9. Ya, karena justru kalau yang sinar ultraviolet A yang dari sejak matahari terbit sampai jam 9 itu secara literatur justru berpotensi menimbulkan kanker kulit. Seperti itu. Oke. Tapi resikonya ya gosong ya, Dok. Ya, makanya jangan terlalu lama, jadi 10 menit depan, 10 menit belakang. Oke. Dok, sedikit tips Dok buat mereka yang di luar sana yang barangkali saat ini terpapar ya karena pengalaman pribadi ya, itu gimana itu tipsnya? Kalau misalnya kita seseorang terkena itu apa yang sikap yang harus dia ambil itu? Jadi yang pertama persiapan kita ini dalam tanda petik persiapan ya, itu memang bahkan sebelum kena ya. Jadi sebelum kena kita harus sudah persiapan. Pertama adalah mental dulu. Kalau kita orang beragama ya memang kita menggantungkan semuanya itu ke Allah ya, ke Tuhan. Dan yang kedua ya tadi karena mental yang kuat tadi, apabila nanti akhirnya memang betul positif, akhirnya kita jadi bisa lebih tenang. Jadi memang ketenangan ini sangat penting sekali karena memang berkaitan dengan imunitas dan ini sangat nyata. Jadi bukan sekedar di tataran teori sekali. Dan yang selanjutnya ya jalankan perilaku hidup sehat pada saat terkena tersebut. Nanti akan saya terangkan tentang mengenai isolasi mandiri tersebut ya. Ya. Kita beralih ke Mas Umam. Mas Umam, sejak awal pandemi ini kami melihat MDMC itu terlihat cukup aktif ya, terlibat dalam upaya penanganan COVID-19 ya. Kemudian muncul Muhammadiyah COVID-19 Command Center, di mana Anda sekarang dipercaya memimpin kedua lembaga ini di tingkat Jawa Tengah. Mungkin bisa diceritakan Mas Umam bagaimana kiprah MDMC ini juga COVID-19 Command Center ini dan bagaimana Anda bisa mengkoordinasikan dua lembaga ini. Ya, silakan Mas Umam. Terima kasih Mas Anton. Jadi di Muhammadiyah itu sejak munculnya pandemi ini, jadi mulai Desember sampai dengan bulan Maret lah kira-kira begitu di awal-awal, pimpinan pusat Muhammadiyah itu memang menetapkan untuk menangani menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan sungguh-sungguh. Salah satunya dibuktikan dengan mendirikan sebuah lembaga khusus ya, yang disebut dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Pembahasannya waktu itu adalah menempatkan
pandemi ini seperti halnya dengan penanganan bencana yang lain, tapi karena ini pandemi maka butuh sinergitas dan koordinasi hampir seluruh majelis lembaga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jadi setelah sekitar tanggal 12 Maret kalau nggak salah itu ditetapkan MC3, saya nyebutnya begitu. Kemudian ya MC3 di Muhammadiyah di seluruh Indonesia ada 31 yang sudah dibentuk. Kemudian dikoordinasikan dan dikonsolidasikan. Kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini menerapkan 5 strategi, Mas. Oke. Jadi strategi yang pertama itu Slide-nya adalah Mas bisa mungkin slide. boleh. Ya. Strategi pertama itu soal mekanisme advokasi, koordinasi dan perencanaan aksi. Ini dilakukan secara internal keorganisasian. Kami di Muhammadiyah ini ada 17 majelis lembaga, ditambah dengan 7 ortom, organisasi otonom yang kemudian dikonsolidasikan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, kemudian di strategi berikutnya adalah strategi kedua itu sistem layanan kesehatan. Kami perlu sampaikan bahwa Muhammadiyah itu seluruh Indonesia itu saat ini sampai dengan tanggal 19 Oktober yang lalu pukul 16.00 data yang ada itu sudah 82 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, Mas, yang menangani pasien COVID. Berapa Mas tadi Mas? 82 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Di Jawa Tengah saja, khusus Jawa Tengah saja sudah 30 rumah sakit. Rumah sakit Ya. Termasuk yang ada di Kudus, di rumah sakit Aisyah Kudus. Nah, ini menunjukkan keseriusan, termasuk bagaimana tentu di sistem layanan kesehatan ini kami memperkuat fungsi rumah sakit, penanganan COVID sebaik-baiknya. Bahkan kami menginisiasi berdirinya rumah sakit khusus COVID yang sekarang ini sedang kita siapkan di Gombong, jadi di bawah rumah sakit khusus COVID. ya, di rumah ini. sakit Muhammadiyah Gombong di Kebumen. Dan saat ini masih berlangsung karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan gitu ya. Apalagi pimpinan pusat Muhammadiyah harusnya 2020 ini kan ada muktamar, Mas. Harus mundur. Diundurkannya aja sampai 2022. Artinya bahwa pimpinan pusat menilai bisa jadi pandemi ini bisa berlangsung sampai lama ya, bisa lama. bisa 1 2 tahun lagi. Tuh, kemudian strategi ketiga kami melakukan sistem kesehatan masyarakat. Nah, ini yang mungkin sangat penting kami sampaikan bahwa di Muhammadiyah itu selain rumah sakit yang menangani pasien, kami juga mengadakan pelayanan di aspek kesehatan masyarakat. Ada yang terkait dengan konsultasi psikologi, kemudian ada bantuan ketahanan pangan, kemudian ada konsultasi agama gitu ya. Perlu diketahui kayak kemarin ini kan kalau kita ini di Muhammadiyah terus menjadi polemik berkepanjangan ketika misalnya tentang pelaksanaan ibadah sholat Jumat misalnya. Itu kan sempat ditiadakan, kemudian ada panduan kita tentang Idul Adha dan kurban, kemudian kita bikinkan panduan soal pemulasaran jenazah, Dok. Jadi pemakaman bagaimana penanganan COVID itu. Kemudian ditetapkan edaran atau panduan soal hukum sholat berjarak gitu ya, jaga jarak, termasuk sholat menggunakan masker. Nah, ini kita sosialisasikan di strategi kita untuk kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya itu strategi keempat itu terkait dengan pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Kita paham bahwa ternyata COVID ini nggak hanya urusan kesehatan, betul Dok ya, tapi memberi pengaruh kepada aktivitas sosial masyarakat. Bahkan banyak, mohon maaf, ada yang kena PHK, ada yang kemudian tidak bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasanya dalam mencari mata pencaharian mereka. Maka kemudian Muhammadiyah mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk kemudian membantu warga yang terdampak dalam bentuk paket sembako gitu ya. Kemudian dalam bentuk apalagi dukungan untuk guru, jadi kayak jaring pengaman sosial khusus bagi guru-guru kita di Muhammadiyah. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini kami sudah mengelola pendanaan untuk COVID ini mencapai
189 miliar Wih, 612 juta besar sekali itu. 507.989. Ini saya membaca angkanya, Mas. Iya, iya, Karena ada laporannya, ada laporannya resmi, jadi saya Iya, tidak iya, boleh. iya, iya, Nah, luar biasa. khusus Jawa Tengah sendiri itu melalui dukungan Lazismu. Jadi di Muhammadiyah ini penggalangan dana khusus internal itu dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh di Muhammadiyah itu sudah sekitar 2,5 miliar. Dari total khusus Lazismu aja udah 30 miliar. Nah, pertanyaan, dana segitu sebanyak itu didapat dari mana saja? Nah, Muhammadiyah ternyata melalui MC3 ini bekerja sama dengan banyak lembaga, Mas, termasuk dengan Satgas penanganan COVID, BNPB, kemudian dengan beberapa lembaga di luar negeri, ada UNICEF, ada DFAT miliknya Australia, begitu ya. Itu membantu di kampanye penanganan COVID. Jadi kami punya mobil keliling gitu ya, kemudian pemasang spanduk gitu ya, kemudian talk show seperti ini di Radio Muhammadiyah, di TV Muhammadiyah itu hampir setiap minggu 2 kali di TV. Kemudian radio itu 2 kali juga. Itu sudah kita mulai sejak akhir bulan Juli yang lalu sampai hari ini. Iya, benar. Dan diperkirakan nanti program ini akan kita coba selesaikan di akhir tahun dan kemudian akan kita evaluasi. Nah, itu termasuk bagian dari strategi yang kelima, Mas, yaitu komunikasi, publikasi yang itu memang harus masif. Kita memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin lah, kira-kira begitu. Dan seperti acara pada malam hari ini sangat menarik karena Muhammadiyah melalui MC3 sangat mendukung sekali. Jadi selamat juga ini untuk Mas Anton dan kawan-kawan ini yang sudah berhasil menyelenggarakan acara seperti ini. Ya, saya rasa itu, Mas. Ya, Mas Umam, di Jawa Tengah ini kan Muhammadiyah memiliki banyak sekali vaskes ya. Dalam catatan kami itu ada sedikitnya 36 rumah sakit, Ya, betul. 24 klinik, Betul, Mas. dan ratusan relawan, nggak kurang dari 175 relawan pengubur jenazah yang ada di tiap kabupaten kota. Iya. Nah, Mas Umam, bisa dijelaskan ke kita semua sejauh mana sebenarnya peran Vaskes dan tim relawan Muhammadiyah ini dalam atau di masa pandemi ini? Jadi kalau di teman-teman yang medis ya dan para medis tentu sudah ada koridornya sendiri, ada SOP-nya sendiri di rumah sakit, dan saya rasa Pak Dokter Wahyu bisa, saya pikir bisa ikut menjelaskan soal itu. Nah, peran relawan adalah kemudian membantu di aspek kesehatan lingkungan. Jadi di awal itu kayak misalnya warga seputar rumah sakit Muhammadiyah itu ada yang risau karena mendengar bahwa rumah sakit kita menerima pasien COVID. Gitu. Nah, kemudian minta disemprot desinfektan. Ya sudah, itu tugas kami. Jadi anggap aja di dalam rumah sakit itu urusannya para dokter dan perawat, di luar rumah sakit itu urusan kami yang relawan. Termasuk ketika selain nyemprot itu kan akhirnya kemudian kita penyemprotan aja sudah hampir dari data kami sekitar 491 lokasi, Mas, yang sudah kita semprot. 191 lokasi. Titik ya, di seluruh Jawa Tengah, termasuk rumah sakit. Nah, selain penyemprotan disinfektan tadi, kami juga membantu di penanganan pemakaman, Mas. Jadi saya sampaikan pada relawan, mari kita sempurnakan fardu kifayah kita. Karena urusan pemakaman ini kan harus sampai makam. Nah, pertanyaannya, siapa yang bawa dari rumah sakit menuju pemakaman? Sementara teman-teman dokter, perawat ini intensitas pekerjaannya sudah sangat luar biasa. Kasihan gitu ya, dengan tekanan intensitas pekerjaan seperti itu, belum tingkat stresnya, kira-kira demikian. Maka kemudian kami membantu, begitu sudah di ruang jenazah, kami yang nangani. Jadi keluar dari rumah kamar jenazah, bawa ke mobil ambulan, sampai depan pemakaman kami menangani dengan teman-teman relawan yang kami sebut sebagai tim Kamboja seperti tadi Mas Anton ceritakan. Betul. Nah, itu menariknya, Mas. Di awal-awal itu ya itu tadi ada penolakan di masyarakat. Penolakan terhadap jenazah. Jenazah kan itu ada. Luar biasa. Tapi memang butuh butuh pendekatan persuasif dan tidak bisa kita berjalan sendiri. Artinya rumah sakit Muhammadiyah menjalankan itu semua sendiri dengan kami nggak mungkin. Kami harus bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, kira-kira begitu, kemudian Polsek atau Koramil setempat ketika ada beberapa persoalan yang dalam tanda petik ya kudu diaruhke, kira-kira begitu. Sehingga masyarakat mau menerima.
Nah, relawan kita ini selain di urusan yang bersinggungan langsung dengan rumah sakit itu juga melakukan kampanye ya. Itu di awal kita melakukan disinfektan, penyemprotan itu ke masjid-masjid di awal-awal Covid. Berarti sekitar bulan Maret, April itu gencar. Maret, April, Mei itu sangat gencar. Nah kemudian ternyata tidak hanya masjid musola yang minta, gereja itu minta. Oh ya? Ya. Dan dilayani mas? Ya kita layani karena ini demi kemanusiaan. Betul, Jadi betul, penyemprotan, betul, disinfektan di gereja, di pura, di perkantoran pemerintah kita layani. Termasuk di sekolah-sekolah gitu, gedung pemerintah, gedung balai desa gitu. Kalau memang dia ada di desa, apalagi beberapa kabupaten ini sudah sudah ada teman-teman kita yang ikut mensukseskan programnya Pak Ganjar, gubernur itu yang Joko Tonggo itu. Joko Nah, Tonggo, itu kan betul. kita ikut terlibat. Nah, selain kegiatan itu juga membantu kegiatan diseminasi melalui hampir seluruh kegiatan pengajian, pertemuan-pertemuan di Muhammadiyah. Itu teman-teman MC3 melalui relawannya itu selalu kampanye. Kayak misalnya di Kudus ini kan ada pengajian ahad pagi rutin Ya, gitu itu ya. Contoh seperti itu. Itu juga selalu kita sisipkan mungkin dalam bentuk flyer gitu ya. Sekarang ini kan media sudah sangat masif ya, nggak perlu lagi kayak dulu zaman kita pakai pamflet, itu, brosur gitu kan nggak perlu. Sekarang cukup share ke grup WA itu Betul. ini hampir setiap hari mas. Itu efektif mas? Alhamdulillah efektif. Efektif ya? Ya untuk keluarga Muhammadiyah sendiri itu efektif ya. Kemudian yang agak perlu menjadi perhatian adalah kemampuan kita warga Muhammadiyah itu yang kemudian ikut memberikan pengaruhnya kepada masyarakat di sekitar. Itu yang memang masih butuh kesabaran. Maka sampai hari ini tagar kita ini wabah belum berakhir. Wabah belum berakhir. Ya, sampai hari ini tagar kita masih seperti itu. Jadi betul, kalau itu. ditanya wabah belum berakhir. Sampai kapan ini? Ya itu tadi, wabah belum berakhir. Kira-kira begitu. Ya Mas Anton ya. Baik, terima kasih. Kembali ke Dr. Wahyu. Dok, ini apa yang diprediksi dan dikhawatirkan sebagian kalangan terbukti? Muncul klaster-klaster baru. Apa ini artinya masyarakat semakin abai, Dok? Tanggapannya gimana, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa faktor yang mungkin bisa menimbulkan fenomena seperti tersebut, yaitu setidaknya misalnya yang pertama itu adalah dari masyarakat itu sendiri memang pemahamannya memang masih sangat minim sekali tentang COVID ini, terutama dalam hal bagaimana COVID itu menular. Satu, sehingga dia dalam hal implementasinya, di dalam hal penerapannya terhadap bagaimana dia melindungi dirinya sendiri itu dan orang lain itu jadi sangat minimal sekali. Sehingga misalnya seperti protokol 3M yang ditekankan oleh pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat, saya kira secara pribadi saya menilai kurang efektif penerapannya. Sebenarnya itu efektif kalau diterapkan dengan baik. 3M secara komplit ya. Tetapi sehubungan karena akar permasalahannya kan pemahaman masyarakat yang memang kurang. Betul. Sehingga dia kurang begitu dipahamkan, kenapa sih saya kok harus menjalankan 3M? Nah, ini kalau diterangkan secara terus-menerus edukasinya seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Umam, itu saya optimis akan membuat 3M ini akan berjalan dengan efektif. Kenapa? Karena dia sudah paham gitu. Selama dia belum paham ya memang tidak akan berjalan dengan optimal. Dan yang kedua, sudah menjadi sifat dasar manusia, bahwa manusia itu punya sifat jenuh. Ya. Kejenuhan ini bisa melanda siapapun, baik orang yang paham, apalagi yang nggak paham. Jadi kalau yang dua-duanya ini juga umumnya jenuh semua, cuman akan berbeda apabila memang dia jenuh, tetapi karena dia paham bisa mengerem hal-hal negatif yang muncul akibat dia jenuh. Misalnya dia jenuh memakai masker, tapi karena dia paham, mau nggak mau akhirnya dia tetap pakai masker. Seperti itu. Kalau Mas Umam menyikapi munculnya klaster-klaster baru ini gimana Mas? Apakah ini juga jadi perhatian MDMC maupun MC3? Ya. Jadi gini, misalnya kasus klaster pondok pesantren.
Kalau khusus di Jawa Tengah itu yang mengemukakan kejadian beberapa kasus di Banyumas gitu ya. Dan kami di MC3 ini kan masuk di Satgas Penanganan COVID Jawa Tengah. Iya. Di laporannya tim Satgas waktu dengan Pak Gubernur itu memang disampaikan agar Kementerian Agama beserta dengan para tokoh alim ulama itu diminta untuk ikut memberikan dalam tanda petik penetrasi lah kira-kira begitu pada penekanan pada pondok pesantren itu untuk betul-betul mentaati protokol COVID. Di Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan edaran yang ditandatangan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah agar bagi pondok atau sekolah yang memang belum masuk memang tidak diminta untuk masuk. Jadi sudah yang belum masuk memang dilarang masuk lah kira-kira begitu. Tapi bagi yang sudah terlanjur di dalam, kemudian memang kami MC3 diminta untuk mendampingi penanganan protokol COVID itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang ada di dalam, baik santri, ustadzahnya itu ya, kalau sudah di dalam ya jangan keluar-keluar. Bahkan tidak boleh dijenguk oleh orang tua, wali santri, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya wali santri ada yang kangen gitu ya, itu yang menitipkan barangnya lewat security gitu atau ustadzahnya atau ustadz di situ kemudian diberikan. Ya, ini ya saya mengalami karena putri saya yang terakhir juga masih di pondok pesantren. Gitu. Nah, kemudian yang di sekolah jelas sudah diminta untuk dilakukan daring. Kampus perguruan tinggi Muhammadiyah juga demikian, sudah dilakukan kampanye cukup masif beberapa waktu yang lalu. Di Jawa Tengah ini kan ada 5 ya, perguruan tinggi Muhammadiyah, belum nanti ada yang lain, ada akademi dan sebagainya. Nah, memang itu tadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dokter, yang dikhawatirkan itu munculnya tingkat kejenuhan. Maka kemudian saya rasa kok kalau sudah menjadi habit ya, jadi sudah menjadi kebiasaan habitual itu saya rasa kok kayak kita ini Mas, keluar rumah tidak pakai masker, tiba-tiba kelingan, gak pakai masker, masuk rumah lagi ngambil masker. Itu kan sudah menjadi kebiasaan. Nah, seperti ini yang harus dibiasakan. Kalau bahasa kami itu menjadi akhlak. Karena sudah menjadi akhlak itu ya sudah. Kayak kita mau makan mau apa mesti baca bismillah kira-kira begitu. Keluar rumah nggak pakai masker, kelingan langsung pakai masker. Bahkan dalam tanda petik risih. Kalau keluar rumah tidak pakai masker, itu sampai seperti itu. Kalau perilaku kita sudah sampai pada taraf itu, artinya sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, ya mendakwahkan dalam bahasa agama, dakwah itu kan ya memang harus pelan-pelan gitu ya, persuasif ya, tidak boleh dengan bahasa yang kasar gitu ya. Ini yang terus kita lakukan. Jadi pemahaman itu memang harus selalu diberikan dan dalam tanda petik bagi kami ini perjuangan panjang. Kawan-kawan kita relawan ini pernah berceloteh, ini penanganan darurat bencana terpanjang seumur hidup. Kira-kira itu bisa sampai 2 tahun. Betul, dari 2019 akhir 2020 bahkan nanti sampai 2022. Kami saja sudah diminta oleh pimpinan pusat untuk mereschedule seluruh kegiatan ya. Jadi itu harus disesuaikan ya. Saya rasa itu. Baik. Pak Dokter, bicara tentang isolasi mandiri tadi, pasien COVID-19. Dokter melihat penerapannya sudah betul atau masih banyak kekurangannya? Ya. Karena memang ini Dok, maksudnya kondisi isolasi di rumah sakit tentunya akan sangat berbeda dengan mandiri ya, dengan isolasi mandiri yang dengan serba keterbatasannya. Lah ini gimana Dok ini Dok? Baik. Kondisi negara kita yang memang di dalam level pemahaman dari masyarakat terhadap COVID yang menurut saya masih perlu ditingkatkan ya, itu memang membuat menjadi sebuah dilema tersendiri. Jadi memang beberapa daerah di Indonesia ini, setidaknya seperti DKI Jakarta itu memberlakukan rencana atau mungkin sudah berjalan ya, yaitu isolasi mandiri akan dilakukan di rumah sakit. Saya isolasi mandiri tapi di rumah sakit. Dilakukan di rumah sakit. Rencananya seperti itu dan mungkin sudah berjalan ya di DKI itu ya. Itu mungkin sebabnya karena memang pejabat yang memutuskan ini
dalam hal ini mungkin gubernur, itu melihat memang masyarakat kita ini belum mempunyai suatu pemahaman dan kedewasaan, tanggung jawab yang cukup untuk dia bisa menjalankan isolasi mandiri yang baik di rumah. Oke. Padahal kalau memang terhadap suatu efektivitasnya, sebenarnya isolasi mandiri itu sepanjang memang yang menjalani ini punya pemahaman yang baik, bagaimana dia menjalankan isolasi mandiri yang benar, justru malah akan lebih efektif di rumah. Sebab kenapa? Di rumah sakit itu kan sebenarnya penuh dengan potensi risiko untuk terjadinya tertular ya. Full virus ya. Betul. Lah, sedangkan untuk pasien-pasien yang apalagi tanpa gejala, kalau gejala ringan saja sebenarnya dari peraturan Kemenkes dan WHO pun itu diperbolehkan bahkan dianjurkan menjalankan isolasi mandiri di rumah. Meskipun mungkin serba dalam keterbatasan ya dok. Sebenarnya tidak terbatas. Gitu ya. Tidak terbatas. Terbatasnya apa? Wong dia cuma Ya, memerlukan misalnya nih ya dok, misalnya kalau di daerah perkotaan ini kondisi rumahnya seorang pasien ini berada di gang sempit Oh, iya. yang tidak ada cukup sinar matahari misalnya. betul. Jadi atau tidak cukup ventilasi di rumahnya. Maksudnya gitu dok. Oke, baik. Memang salah satu kendalanya adalah hubungannya dengan jarak. Jadi meskipun mungkin orangnya itu paham, tapi kalau memang kondisi rumahnya itu memang berada di daerah atau mungkin rumahnya itu memang kecil gitu ya, yang nggak memungkinkan untuk menjalankan isolasi dengan maksimal dalam hal jarak, memang akan menjadi kendala tersendiri. Akan tetapi sebenarnya kalau dikembalikan lagi, di rumah sakit pun kan juga tidak menjamin bahwa itu akan terjamin 100%. Sama aja ya. Ya kan? Karena misalnya mungkin kalau memang nanti diterapkan bahwa semua itu harus dijalankan di rumah sakit, akhirnya kan orang-orang yang harus diisolasi itu kan akan banyak. Kalau dia banyak, tentu kapasitas rumah sakit tidak akan mencukupi. Dan akhirnya dalam kaitannya dengan jarak tadi menjadi tidak terpenuhi juga. Akan jadi nggak bisa menjaga jarak juga. Nah, ini masih terkait dengan isolasi mandiri dok, terkait dengan efektivitas tadi. Salah satu hal yang paling sering disinggung oleh sebagian kalangan itu adalah persoalan pengawasan yang sangat minim. Nah, kalau kemudian pasien disuruh isolasi mandiri, kemudian juga tidak ada pengawasan yang ideal dari pihak yang berwajib. Ini terus akhirnya isolasi itu kan juga menjadi nggak efektif dok. Ini gimana nih dok? Makanya saya kembalikan lagi, inilah menjadi kunci kita adalah pemahaman ke masyarakat ini benar-benar dikuatkan betul-betul. Sebab apabila dia sudah paham, dia akan bisa mengawasi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan dia bisa mengatur bagaimana dia bisa menjalankan isolasi yang melindungi dirinya dan lingkungannya. Nah, kalau misalnya dalam hal pengawasan ini dibebankan kepada aparat kesehatan, dalam hal ini mungkin seperti dinas kesehatan, kaitannya dengan bidan desa, atau mungkin dari aparat dari puskesmas, saya kira tidak akan mencukupi untuk bisa meng-cover pengawasan sekian banyak orang. Akan lebih efektif apabila orang-orang atau masyarakat secara umum ini benar-benar dipahamkan betul tentang bagaimana menjalankan isolasi mandiri yang benar dan kenapa harus seperti itu. Itu harus diterangkan dulu. Kalau hanya sekedar diberi prosedur, kamu nanti isolasi mandiri harus begini, orang akan sulit untuk bisa menjalankan dengan disiplin, karena dia tidak paham, loh kenapa sih harus menjalankan seperti itu, harusnya dipahamkan betul. Ini memang menjadi PR yang memang berat buat pemerintah, tetapi mau nggak mau memang harus dijalankan. Harus dijalankan tentang upaya pemahaman yang mendasar ke masyarakat, tentang bagaimana COVID itu dan lika-liku penerapannya sajalah, hariannya, bagaimana mencegahnya, bagaimana penanganannya untuk diri sendiri pada saat nanti terkena. Nah seperti itu. Oke. Mas Umam, Ya, Mas. kita kembali ke terkait sama relawan yang jumlahnya ratusan di Jawa Tengah ini, Mas. Ya. Mereka ini dari mana sih, Mas? Dan merekrutnya gimana itu bisa sampai pada mau itu? Jadi gini, relawan kita ini kalau dasarnya itu memang sebagian besar melalui proses peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh MDMC. Jadi MDMC ini kan merupakan bagian dari majelis lembaga di Muhammadiyah. Nah, hampir semua ketua MC3
di wilayah ini di seluruh Indonesia ada 31 MC3 dari 34 PWM ya. Itu memang rata-rata memang diserahkan pada ketua MD MC-nya. Oh gitu, Nah, ex officio. ya akhirnya ex officio. Oh. Jadi ini jabatannya loro, kira-kira begitu. Ya, gitu. Dan kemudian kawan-kawan kita ini memang dulunya adalah mereka yang ikut kegiatan-kegiatan relawan terlatih ya. Kami membentuk pelatihan-pelatihan dari mulai pelatihan dengan khusus tenaga medis gitu ya. Ada pelatihan yang terkait dengan emergency itu juga kita berikan. Bahkan ada pelatihan khusus SAR medis itu kita punya. Kemudian ada teman-teman relawan SAR juga itu yang sudah kita latih. Kemudian mereka ada beberapa pelatihan penanganan korban ya, pengungsi dan sebagainya. Nah, mereka ini memang dalam tanda petik relawan-relawan terlatih yang sebenarnya sudah memiliki apa ya jam terbang lah gitu kira-kira di daerahnya masing-masing. Dan ini yang kemudian kami minta untuk kita rekrut, kemudian ikut menangani secara langsung kegiatan penanganan COVID, terutama yang tadi yang bersentuhan dengan masyarakat, yang bersentuhan dengan rumah sakit, bersentuhan dengan keluarga jenazah misalnya gitu, kemudian berkoordinasi dengan Satgas COVID di daerah masing-masing. Nah, mereka memang kami tugaskan sejak didirikannya MC3 bulan Maret sampai hari ini mereka masih membantu. Tapi memang liku-likunya menarik gini Mas Anton dan juga Pak Dokter. Ya kejenuhan itu memang ada. Jadi ya. ini teman-teman ya, relawan ini. Relawan kan pekerjaan utamanya kan mereka sudah punya nih. Yeah. Ada yang jadi dokter, perawat, pengusaha, pedagang, kemudian ada yang serabutan gitu ya. Ada yang pengacara, pengangguran banyak acara kira-kira begitu ya. Nah, itu kan mereka harus mikir kalau mereka sudah berkeluarga, itu kan harus mikirkan keluarga juga. Betul. Yang dalam kondisi tanda petik ekonominya juga juga, naik turun kan seperti itu. Sehingga ini yang seninya di situ. Jadi kami memang dalam beberapa hal kemudian meminta pada melalui pimpinan Muhammadiyah agar ada istilahnya pergantian penugasan kira-kira begitu, sehingga rolling lah kira-kira demikian, sehingga teman-teman intensitasnya di dalam membantu penanganan COVID-19 di Muhammadiyah ini mereka telah tetap mempunyai daya tahan yang baik lah kira-kira begitu. Dan apalagi sekarang ini kan tantangan kita bertambah Mas Anton dan juga Pak Dokter ya. Ini sudah memasuki musim penghujan. Bencana ini sudah bencana alam ya, sudah mengancam hampir di semua tempat di Jawa Tengah. Maka kemudian kami pun juga dalam tanda petik harus mengatur ya, mengatur personil, strategi mengelola sumber daya itu juga harus kita tata lebih bagus kira-kira demikian. Mas, mereka ini ada semacam pelatihan atau pembekalan nggak sebelum diterjunkan? Ada. Dan seperti apa itu ini? Jadi di bulan-bulan awal Maret, April, Mei itu pertemuan online itu intensif sekali. Sejak mulai dari MC3 pusat kepada wilayah, kemudian wilayah pada daerah, pertemuan-pertemuan itu setelah itu kita adakan lewat daring, itu sekaligus untuk memahami kembali aturan atau panduan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang itu nanti digunakan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan, termasuk bagaimana diseminasi publik. Jadi materi-materi soal COVID itu kita perbaiki terus, kita perbaharui terus sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalnya ada istilah-istilah ODP, PDP, ini kan sekarang baru ada OTG, itu kan berkembang terus ya Dok ya, berubah-ubah terus. Bahkan konon saya nggak tahu ini, keputusan Kementerian Kesehatan pun juga berganti-ganti, sudah berapa kali ada keputusan dirubah itu karena memang mengikuti perkembangan pandemi ini. Nah, itu masih terus kita lakukan, termasuk ketika kita ngundang para ahli untuk webinar gitu ya. Misalnya tentang pendampingan psikologi gitu ya. Kita undang para psikolog klinis, kita undang para psikolog dari perguruan tinggi untuk menjelaskan kepada relawan juga publik melalui atau lewat online tadi, lewat daring, bahkan kemudian kita bikin webinar dan itu bersertifikat misalnya. Itu juga bagian dari teman-teman agar peningkatan pengetahuan dan kapasitasnya itu selalu terjaga. Kira-kira demikian. Oke. Ya. Mas, mereka ini karena di lapangan ya, ini kan sebenarnya kan juga rentan ya tertular. Oh iya. Ini gimana Mas, upaya MDMC atau MC3 mencegah ini gimana Mas?
Ya kasus seperti yang di Ada yang ini. ada juga, termasuk saya sendiri kan itu. Oh iya tuh. Hari tahu ya. Tapi tidak ada masalah. Dan itu kemudian Tapi ternyata nggak ada yang gugur dalam tugas kan Mas? kalau perawat ada, kalau Oh iya. perawat kita ada, dokter ada gitu ya. Oke oke. Ya itu ya. Tapi di luar itu ada kawan-kawan yang kemudian terpapar gitu. Bahasa kami terpapar, Iya, terpapar tapi tanpa gejala, hanya cukup karantina mandiri kira-kira begitu. Walaupun ada yang sampai isolasi di rumah sakit. Kalau bagi kami relawan itu memang ada apa ya perhatian. Jadi misalnya dirawat di rumah sakit Muhammadiyah, ya sudah full itu ditangani oleh rumah sakit dan menjadi tanggung jawab Muhammadiyah untuk menyelesaikan seluruh urusan penanganan selama perawatan dan sebagainya. Jadi seandainya ada kawan-kawan yang harus diisolasi di rumah sakit dan ditangani, itu menjadi tanggung jawab Muhammadiyah untuk membackup. Karena memang kita tidak punya asuransi kan, asuransi relawan juga nggak ada, tapi seluruh pelayanan diberikan oleh Muhammadiyah. Termasuk yang misalnya harus karantina mandiri, ada gedung-gedung Muhammadiyah yang digunakan untuk kawan-kawan ini. Untuk mengkarantina diri sendiri dan bareng-bareng dengan teman-temannya itu selama 14 hari. Itu juga ada gedung Muhammadiyah kita gunakan. Nah, ini bagian dari upaya perhatian Muhammadiyah kepada para relawan. Termasuk keluarganya, Mas? Termasuk keluarganya. Jadi di Muhammadiyah ini kan tadi saya sampaikan ada program namanya ketahanan pangan yang dipandigani oleh ibu-ibu Aisyah melalui Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Jadi mereka sudah basisnya sudah ranting Muhammadiyah atau ranting Aisyah di desa atau di kecamatan masing-masing di cabang itu ya. Yang kemudian membackup misalnya kebutuhan sembako, kebutuhan apalagi ya sehari-hari. Sampai diperhatikan sampai segitu. Ya, seperti itu. Jadi dan itu sudah berlangsung. Selain ada karantina mandiri di gedung-gedung Muhammadiyah, ada karantina mandiri di rumah, itu juga diperhatikan oleh kawan-kawan, terutama ibu-ibu. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini itu memang ini ya, social engineeringnya itu berjalan sendiri. Nek wong Jawa ki mesti ngono kuwi jadi kebiasaan kita, ya dibantu lah kira-kira begitu. Tidak akan mungkin terus dibiarkan itu. Iya. Dan alhamdulillah sampai ini enggak ada informasi atau persoalan yang mengemuka misalnya ada penolakan itu, ada diskriminasi itu, insya Allah tidak ada Mas. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, sebelum kembali ke dokter saya mau ngecek dulu apakah ada yang bertanya di kolom komentar. Ya, dari Mas Franky Setia Prabowo, bagaimana dampak COVID saat demo kemarin Bapak yang sedang terjadi di Indonesia? Monggo di siapa nih? Oh ya, jadi gini, beberapa kejadian demonstrasi unjuk rasa yang kemarin sempat muncul itu memang diakui banyak keterlibatan massa ya, termasuk juga mahasiswa, terutama mahasiswa karena mahasiswa ini yang sepertinya paling ada di garda terdepan di unjuk rasa beberapa hari terakhir ini. Nah itu juga ada beberapa warga dan juga beberapa mahasiswa kita dari Muhammadiyah yang ikut terlibat. Nah, kami menerapkan SOP dan protokol yang harus difahami oleh teman-teman yang sudah unjuk rasa kemarin. Itu dihimbau untuk menaati protokol dengan sebaik-baiknya. Gitu. Sifatnya himbauan. Yeah. Nah, kami menyiapkan tim pendukung. Jadi mulai tim ambulan, kemudian saat demo. Ya, saat demo. Jadi kita siagakan itu ya di red zone di green zone. Jadi ada red zone atau hot zone lokasi area demo, ada warm zone itu yang jaraknya di ring 1 kira-kira gitu. Yang green zone berarti di lokasi aman. Kita siagakan di situ. Dan ini sifatnya untuk kemanusiaan, bukan menjadi peserta demo. Itu ya. Kemudian kita mensiagakan masker, hand sanitizer ya di relawan yang ikut mendampingi. Banyak kemarin Mas yang ditangani. Kalau yang saya lihat langsung dan saya ikut terlibat waktu saya di Banyumas atau di Purwokerto. Karena pada saat itu pas saya pulang di sana, kemudian kami melihat langsung dan kami arahkan, menyampaikan pada aparat
polisian gitu ya, izin dulu bahwa kami akan membantu, itu penting. Di Iya. awal itu harus dikoordinasikan. Biar nggak miss ya. Biar tidak miss, kemudian kita siapkan peralatan tadi untuk mendukung protokol kesehatan. Nah, yang terakhir, begitu selesai mereka kita minta untuk bersedia secara sukarela karantina di tempatnya masing-masing. Oh iya. Waktu itu kami sampaikan 4 hari sampai 5 hari. Ya, tidak usah sampai 14 hari. Selama 4 hari sampai 5 hari kok tidak ada gejala, tidak mengalami gejala-gejala klinis ya. Nah, batuk, sesak gitu ya. Kemudian kalau dia punya komorbid atau penyakit bawaan itu kok kumat kira-kira begitu, berarti sudah aman. Tapi kalau ada dan muncul segera lapor kepada kami. Kira-kira begitu. Gitu. Dan alhamdulillah kok sampai hari ini nggak ada mas yang laporan. Alhamdulillah ya. Atau karena memang alawis kita anggap mari kira-kira kira-kira begitu. Jadi ya memang agak riskan ya. Di satu sisi kita ingin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, tapi satu sisi karena ini negara demokrasi ya toh harus dijamin hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin? Enggak ada. Oke. Kita lanjut ke Pak Dokter. Ini masih banyak masyarakat yang menganggap terpapar atau kena COVID ini aib. Ya. Sehingga kalau saya lihat sendiri itu banyak yang takut melaporkan, banyak yang takut memeriksakan dirinya. Bisa jadi karena malu, bisa jadi karena takut, kan gitu dok. Jadi mereka mikirnya mending diam aja. Kalau perlu nggak ada orang yang tahu. Yang penting kita sehat gitu. Nah sebenarnya dok, jika ada anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19 ini, yang pertama-pertama harus kita lakukan itu apa? Yang meyakinkan agar ini tuh bukan aib gitu loh. Ini tuh memang kondisi yang luar biasa sehingga semua harus open, semua harus lapor dan ini juga penting untuk lingkungan kita juga gitu loh dan keluarga tercinta mestinya. Ini gimana? Apa yang harus sebenarnya kita lakukan kalau keluarga kita terkena itu, Dok? Jadi, baik. Di sini adalah perlu peran serta dari seluruh komponen masyarakat ya untuk benar-benar membantu pemerintah untuk memahamkan ke masyarakat lebih jauh tentang apa itu COVID dan apakah itu juga aib atau bukan kan begitu ya. Mereka harus dipahamkan bahwa memang sebenarnya COVID ini sehubungan dia menularnya itu dengan lewat udara ya, lewat udara dengan droplet tadi, mestinya di era wabah seperti ini selama ada manusia yang dia beraktivitas, artinya dia keberadaan manusia di situ berarti memang ada suatu kemungkinan untuk menularkan COVID. Artinya apa? Setiap manusia di era wabah ini memang berpotensi tertular. Berpotensi tertular. Baik yang berada di daerah yang di lingkungan yang berisiko tinggi maupun tidak. Iya. Kenapa? Ya karena selama manusia masih hidup berarti kan masih napas. Iya. Kalau dia napas kan masih tetap mengandung risiko dia sebenarnya membawa COVID kan gitu. Iya. Nah, inilah harus dipahamkan ke masyarakat sehingga tidak perlu mereka itu berpikir bahwa COVID itu aib. Berbeda dengan misalnya penyakit-penyakit yang lain ya, yang memang kecenderungannya dia menular akibat memang suatu perilaku tertentu yang bertentangan dengan norma masyarakat, misalnya seperti itu. Tidak perlu saya sebutkan itu penyakitnya apa, tapi ini harus dipahamkan ke masyarakat. Ini loh bedanya, bahwa memang COVID ini ya berbeda dengan penyakit yang seperti tadi, seperti yang apa itu, yang di istilahnya kalau di orang Jawa itu disirik masyarakat gitu ya. Ini berbeda karena semua orang itu sebenarnya sama. Jadi adapun langkah konkretnya apa kan gitu ya, kalau kepada ada dari anggota keluarga kita atau mengenai tetangga kita, justru mereka perlu pendampingan, Mas Anton. Perlu pendampingan dari lingkungan terdekat dan lingkungan sekitar. Lingkungan terdekat di rumah ini adalah keluarga. Kita memang tidak serta-merta bahwa setiap ada COVID terus kita lebay, mengekspos, terus harus ke rumah sakit dan semacamnya. Sehingga contoh paling gampang yang mungkin mudah dipahami oleh masyarakat adalah sepanjang saat di era seperti ini ada suatu kita punya gejala seperti batuk ya, kemudian
dia nyeri tenggorokan terutama, apalagi sampai kehilangan penciuman. Kita harus berpikir ke arah memang ke arah COVID itu. Nah, itu Dok maksud saya. Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi misalnya katakanlah ada di keluarga saya. Langkah pertama yang harus saya lakukan ini apa, Dak? Melaporkan diri ke pihak yang berwajib dalam hari ini puskesmas dan seterusnya itu, ke vaskes tingkat pertama dan seterusnya, atau kemana Dok ini Dok? Ke dokter keluarga kah, atau ke rumah sakit umum kah, atau gimana Dok ini Dok? Ya. Jadi memang COVID ini kan bertahap ya. Gejalanya itu tidak akan langsung, Tidak ujuk-ujuk ya? tidak ujuk-ujuk. Semua berawal dari OTG dulu, atau mungkin memang dia akan selamanya OTG. Iya. Ini kalau kita bicara tentang yang sudah bergejala. Ya. Sebenarnya kalau secara ideal, begitu ada gejala yang seperti ada batuk, nyeri tenggorokan, apalagi juga ada anosmia itu yang tidak bisa membawi itu. Iya. Kalau memang kita bicara idealnya ya, bicara idealnya memang harus dilakukan swab aja langsung. Langsung Karena swab. kenapa? Karena Swab kalau- mahal loh Dok. Ya, itu dia makanya. Kita ngomong idealnya dulu ya. Kita ngomong idealnya dulu. Idealnya seperti apa dulu? Kalau Iya, idealnya iya, iya. emang harus diswab. Swab ya. Cuman kan pada kenyataannya swab itu mahal. Mahal, betul. Dan juga akses fasilitas yang menyediakan swab juga tidak semuanya menyediakan. Betul. Nah, sebenarnya saya punya saran ya, ini pribadi saya Iya. kepada masyarakat. Apabila memang kita sudah ada kecurigaan ke arah sana, ya, memang ada gejala-gejala tadi misalnya, sudah kita langsung positifkan diri kita sendiri saja. Menganggap kita positif. Menganggap gitu. kita positif, ya. Oke. Lakukan isolasi mandiri yang Oke. ketat ya. Oke. Ketat dalam hal monitoring maupun ketat dalam hal tindak lanjut penanganan di apa yang dilakukan di rumah tadi. Iya, Artinya apa? Ya tadi jalankan langkah-langkah untuk membuat imunitas kita menjadi baik, makan bergizi yang cukup, yang lebih, food support vitamin. Nah ini kan juga sebenarnya antara ideal nggak ideal ya Dok. Ketika Ya. kita terkena kemudian isolasi mandiri, yang paling ideal kan memang meningkatkan imun dengan cara mungkin istirahatnya cukup, mengatur pola makan yang bergizi. Nah ini jadi masalah ini. Makan yang bergizi ini bagi sebagian masyarakat kita itu kan ternyata masih banyak yang awang-awang ya. Mereka mungkin masih makan yang ala kadarnya gitu loh. Nah itu gimana Dok? Yang makannya lebih banyak karbonya misalnya daripada vitaminnya, lebih banyak nasinya daripada dagingnya atau lauknya. Ini hal-hal seperti itu bisa juga untuk meningkatkan imun enggak? Sebenarnya dengan kondisi apa adanya masyarakat kita yang tentu yang masyarakat yang menengah ke bawah ya Dok ya, bukan yang menengah ke atas. Gimana Dok? Jadi di dalam suatu pengelolaan COVID itu, Pak Mas Anton, kita jalankan apa yang kita bisa saja. Kalau kita sekali lagi seperti tadi saya bilang swab tadi itu kan idealnya Mas, Iya, termasuk dalam hal soal makan tadi. iya. Ya sepanjang apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Maksudnya begini, dalam rangka menjaga imunitas supaya baik, kan ada beberapa faktor yang dilakukan ya, dari makanan, istirahat yang cukup, ya, kemudian berjemur, Iya. ya, tidak boleh stres. Tidak boleh stres. Dari hal-hal tersebut, mana yang kita bisa lakukan? Kalau memang kita nggak bisa lakukan ya mau gimana, kemampuan kita seperti itu misalnya. Misalnya seperti Itu sekedar bisa tidur yang cukup. itu bisa membuat lebih lama masa sembuhnya enggak? Tentu akan sedikit banyak ada pengaruh. Berpengaruh, Tetapi ya. sekali lagi sistematikanya ini harus kita penuhin dulu. Artinya dari faktor-faktor tadi mana yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Contoh ya misalnya seperti istirahat cukup. Saya kira mau tingkat ekonomi yang bagus atau enggak kan tetap bisa dilakukan Tetap kalau bisa, memang dia oke. niat ya. Iya. Kemudian berjemur itu juga tanpa biaya, Oke. ya kan. Kemudian juga tidak boleh stres. Iya. Sekarang contohnya misalnya Mikir utang stres loh Dok. nah, utang loh. Kadang-kadang kan lifestyle masyarakat zaman sekarang ya, Heeh. utangnya banyak, ya. Tetapi kenyataannya dia setiap pulsanya habis selalu beli gitu. Iya. Sosmednya tetap jalan gitu. Bahkan sampai utang-utang untuk beli pulsa. Sehingga ini kan tidak konsisten ya. Statusnya Mestinya- non-stop. Padahal sosmed itu sendiri kalau dia dalam kondisi sedang harus menjalani isolasi mandiri, kalau tidak ada sesuatu pengaturan, justru akan membuat dia stresnya tetap tinggi gitu, ngikutin berita-berita yang nggak benar dan semacamnya. Ini Iya, malah. membuat dia nggak bisa tenang. Iya, Gitu. Nah, kalau dokter melihat
pelaksanaan kampanye 3M ini itu sudah sejauh mana sih dok? Kalau dokter lihat dari sehari-hari itu apakah itu sudah diterapkan oleh kita semua atau masih banyak yang belum itu? Saya kira riset juga udah dijalankan ya. Kemudian pengamatan empiris sehari-hari juga kita bisa melihat bahwa kenyataannya memang belum efektif ya. Belum efektif ya. Belum efektif. Jadi orang memakai Kalau kita beda satu-satu dok, ya. fasilitas mencuci tangan di tempat publik sudah cukup memadai belum? Dulu pada saat awal-awal wabah, semua kantor pemerintah misalnya menyediakan seperti itu atau mungkin restoran dan semacamnya. Sekarang udah mulai rada-rada mengendor lagi kan. Iya, Seperti itu. Intinya makanya suatu pemahaman harus ditingkatkan, monitoring yang ketat, penegakan suatu aturan itu harus juga dijalankan dengan maksimal gitu. Sehingga apa namanya habitual tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu benar-benar sudah jadi terbentuk dan terfasilitasi gitu. Iya. Yang kedua dok, kalau tadi yang pertama itu kalau melihat dari M yang pertama ya, M yang kedua, kalau melihat pemakaian masker saat ini itu kan banyak yang salah kaprah ya dok ya. Ada yang hidungnya kebuka, maksudnya nggak ditutup maksudnya. Kemudian ada yang maskernya diturunkan sampai ke dagu sini. Kadang-kadang saya juga iya sih. Nah itu dan seterusnya lah. Itu gimana tanggapannya dok? Ya. Untuk soal penggunaan masker yang salah kaprah ini. Kembali saya lagi mengulang untuk sekesekian kalinya ya. Memang inti masalah dari belum efektifnya berjalannya 3M itu baik dari segi kedisiplinan maupun kedisiplinan memakainya dan juga kedisiplinan cara pakai yang benar. Cara pakai yang benar. Ya, itu kalau adalah jenisnya, akibat dari ya. Kalau jenisnya dok? Dari jenisnya Boleh apa aja? oh ya kembali lagi apa yang kita mampu saja. Iya, apa yang dipunya. Mampunya kain ya pakai kain tidak masalah kan begitu ya. Nah tetapi sekali lagi intinya dari kenapa akhirnya masyarakat kedisiplinannya kurang dan misalnya pakai pun juga caranya juga mungkin tidak tepat. Sekali lagi ya karena upaya pemahaman itu memang perlu ditingkatkan dengan cara-cara yang lebih kreatif dan real untuk dijalankan gitu. Pemahaman yang cara-cara yang real dan mudah dijalankan gitu. Nah ini yang terakhir untuk yang kampanye menjaga jarak, pengalaman Anda sehari-hari gimana dok? Ya, masih sulit Mas Anton, masih sulit. Karena apa? Karena memang sekali lagi masyarakat ini kan terdiri dari berbagai macam tingkat intelektual ya. Sekali lagi karena COVID ini juga angka kematiannya kan juga sekitar 5% ya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar hampir 10%. Artinya apa? Artinya dari orang yang terkena COVID kan tidak selalu langsung meninggal. Nah sehingga apalagi untuk orang-orang yang sudah pernah terkena, tetapi karena pemahamannya dia kurang, dia tahu bahwa dia COVID. Terus dia bahkan sampai dirawat ya. Tapi karena pemahamannya itu kurang, itu tidak membuat dia jadi jera, malah dia jadi menyepelekan gitu. Kenapa? Loh kemarin saya kena, nyatanya nggak apa-apa tuh gitu. Itu. Tetapi kalau orang yang pemahamannya kuat, dia jadi bersyukur. Seperti Mas Umam ini mungkin sudah pernah menjadi OTG atau mungkin bergejala ringan, tetapi karena dia pemahamannya kuat, justru akhirnya bisa bersyukur. Wah, alhamdulillah akhirnya kemarin itu mungkin karena saya disiplin sebelum kena, akhirnya pada saat kena ya cuman OTG atau bergejala ringan saja, dan ini akan semakin membuat semakin bersemangat untuk kedepannya semakin berdisiplin dalam menjalankan 3M tadi, protokol kesehatan tadi. Kalau Mas Umam melihat dari kampanye 3M ini seperti apa? Mulai dari mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, MDMC sendiri melihat apakah sudah efektif ini kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini? Kalau kami melihatnya di sini, filosofi di awal itu kan, ini kan bagian dari menjaga jiwa ya, menjaga nyawa. Masuk di urusan maqasidus syariah, kira-kira begitu. Jadi urusan penting dasar yang harus diperhatikan oleh umat manusia, kira-kira demikian. Itu yang menjadi dasar utama. Nah, dasar utama itulah kemudian yang kita kampanyekan terus-menerus di kalangan kita. Bahwa siapapun yang terdampak, terpapar dalam bentuk apapun, itu harus kita jaga, kita bantu agar jiwanya terselamatkan. Artinya tidak ada tidak ada lagi itu tadi diskriminasi, kemudian menganggap ini bagian dari ya sama ketika kami memahami sebuah bencana itu kan
semua adalah hikmah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi memahamkan soal bahwa ini bagian dari rahmat, jadi ini rahmat Allah pada kita, itu dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik lah kira-kira gitu ketika menghadapi apapun sebenarnya. Tidak hanya pandemi, tapi juga semua jenis penyakit lah yang menimpa kita. Nah, yang menjadi problematika ini kan ini menjadi pengalaman bersama kita dan ini menjadi pandemi, itu yang menjadi agak kesulitan, apalagi dengan pemberitaan yang dalam tanda petik simpang siur, bahkan kemudian merugikan ya bagi upaya penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu memang butuh penguatan di hampir semua tempat, terutama di aspek diseminasi pada publik, itu yang sangat penting dan harus ditingkatkan. Teorinya hanya 3 itu tadi, 3M. Tapi dalam prakteknya memang sepertinya itu yang harus digembor-gemborkan, karena tidak ada cara lain, dalam tanda petik belum ada cara lain ya untuk menangani itu, dalam rangka untuk mencegah. Dari aspek pencegahannya sudah kita lakukan seperti itu, kemudian nanti di aspek pengobatannya sudah ada, pasca pengobatannya pun juga harus didampingi. Nah, seperti ini kan pola ini menjadi pekerjaan sehari-hari kami di relawan. Jadi ya tadi saya sampaikan, kalau bicara soal efektivitas penilaiannya, dan ini dinilai sendiri juga oleh hampir banyak kalangan, ya semakin lama akan terjadi dinamika lah, seperti dinamisnya naik turunnya COVID ini di tempat kita. Jadi ya harus terus menerus Mas. Jadi naik bosone wong Jawa ki juweh gitu loh. Wis pokoknya kudu ngomong terus, harus dirungokke ora dirungokke ngomong wae soal 3M, kira-kira demikian. Iya, tampaknya ada penanya ya. Ya. Silakan. Baik, ini ada atas nama Lintas Batas. Tanya Dok, penggunaan vaksin untuk peningkatan imunitas agar tidak terpapar COVID, seberapa efektif Dok? Terus nanti penggunaannya berisiko apa tidak? Nah, emang ini vaksinnya sudah ada Dok? Ya. Vaksin? Ada. Sudah ada? Ya. Oh ya? Ya. Tapi kan belum dijalankan ya. Baik, terima kasih. Jadi vaksin ini memang menjadi salah satu solusi dari pemerintah, baik WHO juga, dalam rangka penanganan COVID ini. Intinya memang dia memberikan suatu kekebalan, ya, kekebalan kepada masyarakat, kepada manusia, untuk dia bisa tercipta suatu memori yang membuat dia jadi kebal terhadap infeksi, cenderung kebal terhadap infeksi. Namun demikian sebenarnya masih ada kontroversi, sebagian kontroversi ya. Jadi memang namanya suatu kebijakan ini kan pasti ada kontroversinya juga, ada pro dan kontranya juga. Dari segi kontra dulu ya, kita ngomong kontranya. Memang ada suatu, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sudah terkena COVID, otomatis kan dia menjadi punya suatu vaksinasi ilmiah ya, alami ya, vaksinasi alami terhadap badannya. Namun pada kenyataannya dari banyak penelitian menyebutkan bahwa setelah 3 bulan orang yang terkena COVID itu kekebalannya terhadap COVID itu menurun menjadi hanya 30% saja. Itulah jawabannya kenapa ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa orang yang sudah terkena COVID nyatanya 3 bulan kemudian, bahkan kadang 2 bulan juga terkena lagi. Oh, berarti dokter sama Mas Umam bisa kena lagi ini? Bisa saja. Ya, apalagi yang belum pernah terkena. Ya, Oke. Ada lagi? Cukup. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk semuanya, untuk Mas Umam juga untuk Pak Dokter. Apa harapan dokter dan Mas Umam kepada pemerintah terkait upaya penanganan COVID-19 ini? Siapa dulu ini? Monggo Mas Umam dulu. Di urusan penanggulangan bencana, ini kan masuk dalam ranah penanggulangan bencana sebenarnya. Itu memang seperti Pak Doni Monardo sampaikan, itu ada pentahelik Mas. Ada apa? Pentahelik. Pentahelik. Kerjasama 5 unsur. Jadi yang pertama G itu government, kemudian akademisi, kemudian usaha ya, pihak-pihak swasta, kemudian community atau masyarakat, yang keempat itu media. Nah, kita harus bersatu Mas.
di dalam penanganan ini, gitu ya. Harus lebih konkret lagi dan harus dicas terus gitu loh. Yeah. Jadi penanganan COVID ini bagi kami kan tadi sudah saya sampaikan, tagar kami itu wabah belum berakhir. Jadi semangatnya harus sama ketika di bulan-bulan awal ada COVID. Jangan sampai itu kendor. Nah, oleh karena itu kita berharap melalui Satgas penanganan COVID di tingkat pusat, kelima komponen tadi harus selalu dikonsolidasikan dengan baik agar bisa melakukan penanganan COVID dengan lebih maksimal. Jadi itu saja sebenarnya harapan bagi kami di penanganan itu, mengkonsolidasikan para petugas atau relawan juga dalam hal penanganan COVID. Yang berikutnya tentu ya melalui media ini kami berharap masyarakat harus bisa belajar lah dengan seluruh kejadian yang sudah ada, dan dasar kita jelas di agama juga sudah dituntunkan untuk selalu melihat apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, kemudian kita evaluasi bersama agar kita punya rencana lebih baik di masa yang akan datang. Nah, saat ini memang pandemi belum berakhir, jadi kami berharap melalui forum ini masyarakat bisa memahami itu dan menganggap bahwa kondisi ini belum normal sepenuhnya. Jadi mengubah tata laku di era baru ini itu menjadi penting dan harus berani mencari celah itu, mencari usaha-usaha baru, inovasi baru. Saya yakin ini kan mekanisme copying yang di masyarakat kita terutama di Jawa Tengah itu kan hal seperti ini sebenarnya sudah dari dulu turun-temurun seperti itu dan sudah terbiasa. Begitu ada sesuatu yang bergejolak gitu, masyarakat tentu akan selalu bergotong royong, saling membantu, saling memberi semangat, saling memberikan dukungan, kira-kira demikian. Sehingga kita berharap dengan metode seperti ini, cara seperti ini yang sudah menjadi warisan leluhur kita itu bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya agar bisa menangani COVID sampai kapanpun selesai. Kira-kira demikian. Ya, Pak Dokter. Baik. Pada dasarnya penanganan oleh pemerintah ini penata laksanaan COVID ini oleh pemerintah ini kan ada dua ya. Jadi aspek pencegahan dan aspek penanganan ya. Kalau aspek penanganan saya kira yang dilakukan pemerintah saya kira sudah maksimal sesuai dengan kemampuannya. Cuman kalau dari segi pencegahan inilah yang menurut saya punya semacam usulan ya ke pemerintah. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan juga ke Pak Gubernur Jawa Tengah ya waktu itu, bahwa sebaiknya memang upaya pencegahan COVID ini menjadi andalan utama kita sebenarnya di dalam hal penanganan COVID ini, yaitu saya mengharapkan bahwa pemerintah ini lebih fokus untuk mengutamakan suatu penataan komunitas, ya, karena pemerintah sendiri kan sebenarnya punya keterbatasan kemampuan. Untuk itu justru pemanfaatan, optimalisasi dari peranan masyarakat inilah seperti yang tadi disampaikan banyak oleh Mas Umam itu, di mana beliau ini kan sehari-harinya benar-benar terjun langsung di dalam penanganan COVID ya. Itu memang harus diutamakan, harus menjadi fokus yang baru. Jadi artinya negara ini kan sebenarnya berasal dari kumpulan komunitas-komunitas ya Mas ya. Komunitas rumah, ada beberapa rumah yang berada di negara kita ini. Dari sekolah, komunitas pesantren, kantor pemerintah dan semacamnya. Nah, penanganan COVID ini justru benar-benar fokus di setiap komunitas ini. Jadi komunitas ini kan isinya sebenarnya ada 3, manusianya, kegiatan di dalamnya, dan ruangannya. Jadi kalau kita mau memutus mata rantai COVID, seharusnya 3 hal tersebut benar-benar dikelola dengan maksimal. Nah ini sebenarnya mungkin dalam kesempatan lain mungkin akan saya sampaikan konsep ini, sehingga dengan kita benar-benar menata komunitas itu, di mana ini adalah peranan kekuatan masyarakat di dalamnya, saya kira saya optimis bahwa COVID ini akan sangat dengan cepat segera tertekan, sehingga pemerintah sendiri juga tidak kerepotan dalam hal penanganannya gitu, karena pencegahannya sudah dikuatkan terlebih dahulu dengan konsep-konsep dan teknis pelaksanaan yang memang detail dan mudah dijalankan. Itu menjadi tantangan dari pemerintah yang memang seharusnya lebih dioptimalkan. Iya, terima kasih. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Kita berharap dari pertemuan malam ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang masih abai terhadap protokol kesehatan untuk segera mengubah perilaku.
Ingat selalu pesan Ibu, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di acara live talk show Ubah Perilaku di Era Baru di episode selanjutnya. Tentunya hanya di channel YouTube Muria News TV. Saya Dika Hendratmanto, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.